Shalom hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan setahun bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Injil GSJA wilayah Jawa Barat. Hari ini saya kebagian firman Tuhan dalam kitab Ester pasal 4, 5, dan 6. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, hari ini saya akan sedikit memberikan renungan firman Tuhan dari Ester pasal 4, 5, dan 6. Saya mengambil sebuah kalimat simpel dari kitab ini. Perkenankan saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah Jadilah Agen Perdamaian Allah. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini saya beri judul Jadilah Agen Perdamaian Allah. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat kisah tentang Ratu Ester atau Ester, ini adalah sosok seorang yang luar biasa. Sosok seorang yang dipakai Tuhan menjadi agen perdamaian bagi bangsanya. Saudara, siapa Ester? Di pasal 1, 2, dan 3 kita sudah tahu itu semua. Ester adalah seorang anak yatim piatu, diasuh oleh Mordekai. Bahkan dia dipercayakan Tuhan, dianugerahkan sebuah kedudukan yang cukup lumayan tinggi sebagai ratu mendampingi Raja Ahasiweros. Saudara-saudara sekalian, permasalahan muncul ketika ada konspirasi untuk memusnahkan orang-orang Yahudi dari seorang yang bernama Haman. Hanya gara-gara Mordekai, ayah angkat daripada Ester, tidak menghormati Haman, maka muncullah niat jahat dari Haman untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Saudara, singkat cerita dari Ester pasal 4, 5, dan 6, dengan keberanian dari Tuhan, dengan tekad yang bulat untuk membela bangsanya, bahwa bangsanya tidak bersalah, maka Ester melakukan beberapa tahapan-tahapan, mengadakan perjamuan, mengundang raja, dan pada akhirnya saudara, seseorang yang dianggap akan mati, yaitu Mordekai, tetapi sebaliknya Allah membuat Mordekai dihormati. Allah membuat Mordekai menjadi pribadi yang disanjung di dalam pasal yang ke-6. Saudara, hal itu terjadi tidak lepas dari peran seorang yang bernama Ester. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ester adalah agen perdamaian bagi bangsanya. Ester adalah pribadi yang dipakai Tuhan menjadi agen perdamaian bagi bangsanya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, ya, saya percaya ketika Allah memanggil kita sebagai hambanya, waktu Allah memanggil kita sebagai pelayannya, maka otomatis identitas kita pun sama seperti Ester. Kita adalah hamba Tuhan sekaligus agen perdamaian bagi Allah. Kita adalah agen perdamaian bagi orang-orang berdosa, sehingga mereka menemukan juru selamat. Mereka menemukan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan dengan tegas saudara-saudara sekalian, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, menjadi agen perdamaian bangsa ini merupakan panggilan mulia yang Allah berikan bagi kita. Ada amin, saudara? Sekali lagi, menjadi agen perdamaian bangsa ini adalah panggilan mulia yang Allah berikan bagi kita. Saudara, seorang hamba Tuhan harus menjadi agen perdamaian. Di mana kita berada, disitulah ada perdamaian. Di mana hamba Tuhan melangkahkan kaki, disitulah ada kedamaian. Di mana hamba Tuhan menjejakkan kaki, melangkahkan kaki, disitulah ada kedamaian. Orang menikmati kedamaian itu, dan orang mencari tahu dari mana kedamaian itu. Dan disitulah Kristus diperkenalkan. Saudara, kita akan belajar hari ini dari Ester, bagaimana Tuhan pakai Ester menjadi agen perdamaian. Saudara-saudara sekalian, saya bacakan satu ayat dari Ester pasal yang ke-4, saudara. Ada satu kalimat yang saya sangat sukai sebagai bukti bahwa Ester menjadi agen perdamaian. Ester pasal 4 ayat 16 dikatakan, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku." Sudah perhatikan baik-baik, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.
ayat ini memberikan info bahwa Ester siap menjadi agen perdamaian Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, menjadi agen perdamaian Tuhan memang tidak mudah. Ada karakter yang dituntut oleh Allah supaya kita menjadi agen perdamaian bangsa yang Allah kehendaki. Saudara, langsung saja saya mendapati ada 7 karakter dari Ester sehingga dia layak disebut sebagai agen perdamaian bangsa. Yang pertama saya mendapati, saudara, Ester adalah pribadi yang bergantung penuh kepada Allah. Hamba Tuhan harus bergantung penuh kepada Allah. Bukan kepada knowledge-nya, bukan pada money, uangnya, bukan kepada popularitasnya, bukan kepada kemampuan dia hebat berkhotbah dan pelayanannya. Tetapi seorang agen perdamaian Allah, dia adalah orang yang harus bergantung penuh kepada Allah. Ester, ayat yang tadi saya baca, dia katakan berpuasa untuk aku. Kata berpuasa menandakan bagaimana Ester perlu Tuhan. Ester tidak berdaya. Yang kedua, saudara, bagaimana karakter seorang agen perdamaian Allah. Yang kedua adalah berani memperjuangkan kebenaran. Di ayat yang tadi saya baca, saudara, dikatakan kendati pun sekalipun aku harus melawan undang-undang dan aku harus mati ketika aku harus bertemu dengan raja. Ini sebuah ayat yang menandakan bagaimana Ester berjuang untuk menetapkan sebuah kebenaran, untuk melakukan, menegakkan sebuah kebenaran. Saudara, sikap ini tentu sangat dibutuhkan ketika kita dipercayakan menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi peacemaker, menjadi pembawa damai lintas iman. Enggak cuma bagi orang-orang yang seiman, tapi lintas iman. Hal ini enggak mudah. Kenapa, saudara? Karena kita diperhadapkan dalam sebuah dilema, kita dicemoohkan, kita diasingkan. Ketika menegakkan kebenaran, kita menjadi bulan-bulanan orang, kita menjadi hal yang diacuhkan oleh orang. Tapi dengar baik-baik, keteladanan seorang agen perdamaian. Yang kedua, maka dia harus berani memperjuangkan kebenaran. Yang ketiga, saudara, sebagai agen perdamaian, maka Ester melakukan satu hal yang cukup luar biasa. Dia menjadi pribadi yang bijaksana. Saudara, karakter yang ketiga seorang agen perdamaian, yang ketiga adalah dia harus menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang yang bijaksana. Saudara, kebijaksanaan Allah akan diberikan kepada kita pada saat kita bangun hubungan yang intim dengan Allah, melalui ibadah kita, melalui doa-doa kita, melalui renungan firman Tuhan yang kita baca. Saudara, yang keempat, bagaimana karakter, bagaimana sifat daripada Ester sehingga dia menjadi agen perdamaian. Yang keempat, Ester adalah pribadi yang sabar dalam segala sesuatu. Saudara, tidak mudah bagi kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita menilainya kurang berpengaruh dan berdampak saat ini, saudara. Kadang-kala kita mempertanyakan apakah yang kita lakukan ini benar atau salah. Namun, saudara, kalau kita menyadari hakikat pelayanan yang begitu mulia, di mana Allah panggil kita menjadi hambanya, kita akan menyadari bahwa sabar merupakan sesuatu yang Allah kerjakan dan Allah inginkan dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan harus sabar. Kita semua harus sabar menghadapi jiwa-jiwa yang terhilang, menghadapi jiwa-jiwa yang membandel, menghadapi domba-domba yang bandel. Seorang hamba Tuhan, seorang agen perdamaian, dia harus sabar. Yang kelima, saudara, bagaimana menjadi agen perdamaian Allah? Karakter yang kelima dari Ester yang saya dapati adalah Ester adalah seorang yang rendah hati. Dia adalah seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang rendah hati. Saudara, kerendahan hati menjadi salah satu kunci keberhasilan kita dalam melakukan gerakan perdamaian dimanapun kita melangkah. Saudara, kerendahan hati berimplikasi bahwa ketika kita harus belajar, dan terus belajar. Orang yang rendah hati akan terus belajar, dan belajar. Dia tidak sombong, dia tidak merasa dirinya pintar, dia tidak merasa dirinya jago, dia tidak merasa dirinya mapan dalam pelayanan. Orang yang rendah hati adalah orang yang belajar, terus belajar, dan belajar. Peacemaker menjadi agen perdamaian, dia harus banyak belajar, menjadikan dirinya rendah hati. Yang keenam, saudara, bagaimana sifat karakter seorang Ester? Yang keenam adalah dia berani ambil resiko.
Karakter yang keenam dari Esther adalah berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang kita yakini benar. Maka pada saat hal yang sama diwujud nyatakan kebenaran itu seringkali menghadapi kontradiktif, seringkali menghadapi ketidaknyamanan dalam diri kita. Kadangkala resiko yang kita ambil memberikan rasa tidak aman dalam diri kita. Saudara-saudara, ketika kita melakukan kebenaran, lalu kita dicemooh, lalu kita diasingkan, lalu kita dianggap seperti tidak ada harganya, saudara. Selama itu adalah sebuah kebenaran, baik dan benar di mata Allah, maka karakter yang keenam, kita harus berani ambil resiko. Saudara, kita bisa bayangkan bagaimana Esther menghadapi resiko yang besar. Bagaimana Esther menghadapi resiko yang sangat membahayakan, yaitu nyawanya harus hilang, nyawanya harus mati, nyawanya mungkin tidak ada lagi. Tapi itu yang dia kerjakan demi melakukan sebuah kebenaran. Yang ketujuh, yang terakhir, saudara, sikap karakter seorang agen perdamaian Allah, maka dia harus punya sikap berkorban. Dia harus mau berkorban. Hamba Tuhan harus berkorban. Tidak hanya bicara mengenai duit, tidak hanya bicara mengenai uang, tapi bicara mengenai segala sesuatu yang bisa korbankan untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, generasi milenial saat ini, anak-anak muda saat ini cenderung sulit berkorban sesuatu untuk orang lain, apalagi bangsanya. Generasi saat ini merupakan generasi yang digoda untuk instan, mendapatkan sesuatu hal yang instan. Saudara, sebagai agen perdamaian, kita harus menjadi transformator juga. Kita harus bisa melakukan perubahan dimulai dari pribadi kita, yaitu rela berkorban. Sebagaimana Kristus sebagai pribadi Allah yang luar biasa, dia mengorbankan hidupnya. Maka kita pun hamba-hamba Tuhan harus bisa mengorbankan apa yang ada dalam diri kita dari Kristus untuk kemuliaan Kristus. Hamba-hamba Tuhan, inilah yang saya bagikan dari kitab Esther pasal 4, 5, dan 6. Saya mendapati ada 7 karakter dari Esther ketika Tuhan percayakan dia menjadi agen perdamaian bagi bangsanya. Hamba-hamba Tuhan, di akhir khotbah saya, ayo kita bersama-sama, kita semua hamba-hamba Tuhan, kita rindu, kita menjadi agen perdamaian Allah yang berkenan kepadanya. Yang pertama, saya ulang saudara, mari kita jadi hamba Tuhan yang terus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, kita berani memperjuangkan kebenaran. Yang ketiga, kita harus bijaksana melalui hubungan kita dengan Tuhan. Yang keempat, sabar dalam segala sesuatu. Yang kelima, rendah hati. Dan yang keenam, mari kita belajar untuk risk taker, berani ambil resiko ketika melakukan kebenaran dan kebaikan. Yang ketujuh, mari kita belajar untuk jadi pribadi yang rela berkorban. Shalom, ini firman Tuhan yang saya bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Salam Jabar.